Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sukacita. Silakan duduk kembali. Tanggal 20 Mei nanti, hari Jumat, saya bakal bawa 14 orang tim saya. Dan kita pertama kalinya akan membuat sebuah live concert, live worship ada di kota Surabaya. Dan bekerja sama dengan GSCS tentunya. Karena itu saya mau mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, yuk ikutan yuk. Bisa mendapatkan tiketnya di luar setelah selesai ibadah. Dan ini kesempatan yang menurut saya kesempatan yang langka. Karena event seperti ini, momentum seperti ini, paling saya cuma buatnya beberapa tahun sekali. Dan terakhir itu 2 tahun yang sebelumnya ada di kota Bandung. Dan waktu kami membuat di kota Bandung, saya waktu itu bernubuat aja gitu. Dari Bandung kami akan ke Surabaya. Baru selesai ngomong, minggu depannya pandemi. Itu akhir Februari dan minggu depannya udah bulan Maret kita memasuki pandemi. Gak pernah ada yang tahu gitu. Dan setelah pandemi hari-hari ini mulai keadaannya membaik. Saya mulai ngobrol dengan Pastor Michael dan puji Tuhan Pastor Michael menanggapi dengan begitu baik. Dan akhirnya 20 Mei nanti kita akan membuat dari Bandung akhirnya bisa ada di kota Surabaya. Dan saya mau mengajak seluruh jemaat, ayo kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan percaya di dalam penyembahan selalu ada sesuatu yang ajaib, yang tidak masuk akal, pemulihan, isi hati Tuhan dinyatakan ketika kita menyembah. Amin. Ya, jadi nanti bisa beli tiketnya akan ada di depan. Nah, hari ini sehubungan dengan 20 Mei nanti saya pengen menyampaikan sebuah pesan yang sederhana. Saya mau kasih judul siang hari ini, judulnya adalah pause. Semua katakan pause. Nah, kalau Anda memutar musik atau lagi nonton YouTube, di situ ada satu tombol itu yang bisa dipencet, bisa keluarkan tombolnya kayak gini nih. Ada garis 2. Dan itu adalah tombol pause. Pause itu tuh kita momen dimana kita tuh berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak, break dulu. Dalam kehidupan kita perlu break. Karena kalau orang gak ada break, gak ada istirahat, gak ada pause dalam hidupnya, itu orang itu bisa gampang pusing, bisa kreativitas gak muncul, hidupnya monoton, seringkali gampang emosi, bener gak? Kalau kita tuh kelelahan, seringkali lagi disenggol dikit udah, ibaratnya kalau orang Surabaya ngomongnya senggol bacok gitu kan ya. Ya kan? Tahu gak awal mulanya dari mana? Karena kecapean. Kalau orang capek itu gampang emosi. Kalau orang kecapean seringkali ditekan dikit akhirnya mudah nyerah. Padahal bisa jadi pertolongan ada di depan pintu, tinggal buka pintu dan pertolongan bisa datang. Tetapi karena kecapean akhirnya nyerah, dia gak punya kekuatan. Nah, firman Tuhan hari ini akan menyadarkan kita ada satu tombol yang harus kita pencet, itu namanya tombol pause. Kita perlu pause, kita perlu rehat sejenak. Supaya kita kembali dipulihkan. Kita kembali mengalami tuntunan Tuhan. Dan ada pengurapan Tuhan kembali penuh dalam hidup kita. Dan ada sebuah kisah di dalam Lukas 10:38-42. Dikatakan di sini ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi Maria dan Marta ini tinggal satu rumah. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Dia gak sibuk dulu pelayanan. Dia gak sibuk dulu melakukan aktivitas ini dan itu. Ketika dia sadar bahwa Yesus ada di rumahnya. Yang dilakukan sama Maria. Dia ngambil momen untuk dia break. Berhenti sejenak. Nempel sama Tuhan dulu. Ayat 40, sedangkan Marta itu sibuk sekali melayani. Nah, apa yang terjadi dengan Marta? Ketika Marta tengah sibuk melayani, Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli
Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Lihat, dari kisah ini aja kita udah tahu. Orang yang tidak punya waktu break, gak punya waktu istirahat dalam hidupnya, seringkali apa? Suka menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gini sih? Tuhan kok gitu sih? Padahal Tuhan mau supaya kita tuh break dulu, tenang dulu. Aku mau kuatkan kamu dulu sehingga kamu gak ngomel-ngomel lagi. Aku mau segarkan jiwamu lagi. Seringkali kita gak punya waktu ini jadinya seperti Marta nih. Dia gak cuma salahkan Tuhan tetapi salahkan Maria juga. Dia mulai salahkan orang. Orang yang kelelahan seringkali suka menyalahkan banyak orang. Itu gara-gara itu tuh, gara-gara itu tuh. Orang yang kelelahan gak punya waktu break dalam hidupnya. Seringkali dikuasai sama kekhawatiran, ketakutan. Karena lelah, kita butuh break. Setiap hari kita butuh punya waktu break, pause di dalam hadirat Tuhan. Matius 14 ayat 23. Suatu kali Yesus setelah dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang dikasih makan, sisa 12 bakul. Di tengah keletihannya, di tengah dia habis bikin mujizat, apa yang Yesus lakukan? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Alkitab menuliskan, Yesus itu naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, iya, rame-rame apa sendirian? Sendirian di sana. Yesus mengajarkan sama kita, beraktivitas boleh, kerja boleh, berkarya boleh, tapi ingat, jangan sampai kita nggak punya waktu break. Yesus mengajarkan break. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berdampak dalam kehidupan ini. Markus 1 ayat 35 dalam Alkitab muda. Check one, oke. Markus 1 ayat 35. Ini kisah adalah setelah malamnya Yesus itu menyembuhkan banyak orang sakit dan banyak orang yang dirasuk setan itu dilepaskan. Setelah sibuk dengan ini dan itu, Markus 1 ayat 35 menuliskan, keesokan harinya, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan meninggalkan rumah itu, dan Yesus pergi sendirian ke tempat yang apa? Sunyi untuk berdoa. Lihat. Kekuatan di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus ketika dia masih jadi manusia. Dia sadar. Semua itu bisa jadi hebat, bisa jadi kuat, bisa tetap berdampak. Adalah ketika apa? Ketika dia punya waktu break. Setelah beraktivitas, break. Sebelum memulai hari, break dulu. Rest dulu. Dia pergi ke tempat sunyi, dan dia berdoa. Mazmur 5 ayat 4 meneguhkan apa yang saya sampaikan. Ini kisah tentang Raja Daud. Oh, raja ini luar biasa. Kalau saya baca kisah tentang Daud, di akhir hidup Daud, ini orang diangkat tinggi, diurapi sama Tuhan. Alkitab juga menuliskan Daud seorang pemazmur yang disenangi di seluruh Israel. Hidupnya benar-benar impactful. Kuncinya apa sih? Mazmur 5 ayat 4 menuliskan, ini perkataan Daud. Sebab kepadamu aku berdoa ya Tuhan. Dengarlah seruanku di waktu apa? Pagi. Pagi-pagi ku bawa persembahanku dan ku nantikan jawabanmu ya Tuhan. Namanya seorang raja, dia juga masih manusia. Seringkali juga dia pasti ngalamin musim di dalam hidupnya gak mudah. Seringkali dia bisa salah meresponi.
Seringkali dia bisa salah ngomong, namanya juga masih manusia. Tapi Daud ini orang yang sadar. Kalau aku nggak ngambil waktu break, ini bisa masalahnya tambah banyak. Dia membawa penyembahan dia sama Tuhan. Ada satu lagu lama yang tiap kali kalau tiap bangun pagi saya sering nyanyikan. Lagunya gini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Dengar ini, waktu pagi kau masih bisa bernafas itu anugerah Tuhan, betul gak? Ya, mata masih bisa melihat itu anugerah Tuhan. Telinga masih bisa mendengar anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari, yuk datang sama Tuhan. Amin. Ngucap syukur. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Panggil dia. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Katakan. Sadari bahwa kalau engkau masih bisa bernafas, engkau masih bisa kuat sampai hari ini, itu cuma karena anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Semua cuma anugerah Tuhan. Dan orang yang dikuasai hidupnya sama anugerah Tuhan, orang itu tuh hatinya tenang. Gak dikuasai ketakutan. Indah sekali kalau hidup seperti itu. Dan itu cuma bisa terjadi ketika kau mencintai hadirat Tuhan. Untuk bisa berada di dalam hadirat Tuhan, akses ini sudah terbuka buat kita semua. Bukan cuma buat beberapa orang. Ibrani 10, 19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara yang saya kasihi, karena darah Yesus, sekarang kita boleh memasuki tempat Maha Kudus yang dulunya gak sembarangan orang bisa akses. Semua kita boleh ngalamin indahnya hadirat Tuhan. Inilah jalan baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita. Dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Yesus sampai lakukan, mengorbankan dirinya, darahnya tercurah, supaya engkau dan Tuhan itu punya keintiman, connect secara pribadi. Gak lagi lewat orang lain. Kenapa sih Tuhan kok sampai mau banget gitu? Supaya engkau bisa terkoneksi dengan dia. Supaya engkau punya waktu break, rest di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, itu karena di dalam hadirat Tuhan, ini yang kita perlukan. Di dalam hadirat Tuhan ada sumber pemulihan di sana. Kisah Para Rasul 3:19b dikatakan, berpalinglah kepadanya, balik yuk sama Tuhan. Punya hubungan pribadi jangan cuma seminggu sekali, tapi Tuhan rindu itu setiap hari. Namanya keintiman ya, itu harusnya terjadinya setiap hari. Betul nggak? Ada nggak di sini yang mau nikah? Ngomong sama pasangannya gini, aku mau menikah sama kamu, tetapi boleh nggak kita kalau ketemu seminggu sekali aja deh? Ada yang mau nikah sama orang model kayak gitu? Saya yakin nggak ada. Namanya orang menikah tuh kepengennya setiap hari kalau bisa aku ketemuan sama kamu. Aku pengen nempel sama kamu, lihat. Namanya keintiman. Itu terjadinya setiap hari. Keintiman gak bisa diwakilkan. Tuhan pengen kita intim sama dia. Bisa punya waktu rest,
break di dalam hadiratnya. Karena apa? Alkitab mengatakan, berbaliklah kepadanya supaya ia menghapuskan dosa-dosamu. Serta memberikan kepada saudara saat-saat penyegaran yang indah dari hadiratnya. Saya kadang-kadang apalagi hari-hari kemarin-kemarin ini. Kelihatannya liburan tapi sebenarnya capeknya minta ampun. Karena anak-anak saya kebetulan mbaknya nggak pulang kampung. Jadi mau nggak mau saya sama istri yang harus ngurusin. Kami ini capek banget. Acara keluarga ada, acara harus ngurusin anak banyak juga. Capeknya minta ampun. Sampai hari ini, sampai istri saya tadi tiba-tiba ngomong sama saya, dia sakit perut dan perutnya bermasalah. Nggak tahu kenapa, saya cuma ngomong kita lagi kecapean ini. Momen dimana kita sering kali saya juga letih. Pikiran, letih secara fisik. Kadang-kadang mau melanjutkan kehidupan itu kadang-kadang aduh rasanya pengennya tidur dulu deh. Tapi nggak bisa, ini harus kerja ini dan itu seringkali. Di momen itulah saya sadar bahwa roh saya ini butuh disegerakan kembali. Kalau enggak kita bakal KO nanti lama-lama. Tekanan dikit datang kita langsung pengennya langsung lari aja. Dikit-dikit ditekan langsung menyerah. Kita butuh kekuatan baru itu setiap hari. Dan ketika saya tuh masuk di dalam hadirat Tuhan, nempel, nyembah Tuhan. Dari yang awalnya takut itu bisa jadi tenang. Dari yang awalnya gelisah, Tuhan kasih saya kekuatan dan semangat yang baru. Jalan lagi nak. Oh saya setiap kali sering banget alami momen seperti itu. Tadi pagi ibadah di Grand City. Wah ini badan rasanya capek banget beneran. Rasanya mau pelayanan hari ini 5 kali jadwal itu rasanya wah hari ini apakah bisa saya menyampaikan dengan bagus. Saya juga kadang-kadang khawatir secara manusia. Tapi tadi pagi saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan kekuatanku di dalam hadirat-Mu. Ya, makanya saya nulis lagu kan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ini nih, bagian lirik yang ini nih. Kekuatanku apa? Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kadang-kadang saya nggak sanggup. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada waktu. Dan bahkan seringkali, hampir setiap hari, badan capek, pikiran capek. Dan saya tahu tempat terbaik untuk saya dipulihkan, yaitu adalah ketika saya nempel, melekat, ambil waktu, ambil break untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Seringkali bukan kekuatan Tuhan itu gak ada. Tetapi ketika Tuhan memanggil Anda gak pernah datang di sana. Alkitab mengatakan datanglah padaku engkau yang berletih lesu dan beban berat. Aku mau kasih kamu kelegaan. Bukan undangannya yang gak ada tetapi kita yang gak datang. Jujur-jujuran ya. Siapa yang biasanya bangun pagi dan gak tahu gimana. Itu kayak ada dorongan untuk doa. Ada? Pernah ngalamin kayak gitu? Anda tiba-tiba pulang rumah di tengah kesibukan tiba-tiba kayak ada dorongan doa. Kayak ada sesuatu yang menarik Anda untuk Anda bersekutu dengan Tuhan. Benar gak? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Lagi nyetir mobil, gak tahu kenapa hati ini kayak haus gitu. Kayak Tuhan kayak dorong ketika tarik Anda. Tetapi kita sadar ada momen di mana kita mendiamkan panggilan itu.
ada momen di mana kita mengikuti panggilan itu. Benar ya? Dan kau tahu ketika kau mengikuti panggilan itu, kau disegarkan kembali. Saya kadang-kadang di mobil ketika lagi letih, apalagi kadang-kadang jalan di Jakarta macet. Perjalanan dari rumah ke kantor yang harusnya cuma 20 menit. Tapi kalau lagi macet bisa 1,5 jam. Kondisi badan capek pulang kantor. Saya cuma puter aja lagu. Di mobil itu saya nangis, saya nyembah Tuhan aja udah. 1,5 jam saya disegarkan kembali. Pulang siap lagi berjumpa dengan keluarga. Main sama mereka. Lihat. Kalau aku gak ambil waktu itu. Bisa jadi aku pulang dalam kondisi yang udah loyo. Anak-anakku lihat pengen ngajak main. Dedinya udah males. Tapi aku sadar. Momen dimana aku capek, aku letih. Aku tahu bahwa kekuatanku ada di hadirat Tuhan. Aku ambil waktu itu. Aku disegarkan lagi. Ketika ada undangan Tuhan. Untuk kau mendekat sama dia. Tuhan mau nyatakan kelegaan. Responi undangan itu. Ambil waktu. Bangun pagi. Ambil waktu. Sepanjang hari jadi segar. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sumber pemulihan. Yang kedua. Kenapa Tuhan mau untuk kita break. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada sumber pewahyuan. Ada tuntunan Tuhan di sana. Ada isi hati Tuhan dinyatakan di sana. Ada masa depan kita yang Tuhan mau nyatakan di sana. Ada solusi yang kita butuhkan. Ada kreativitas yang Tuhan mau nyatakan. Itu ada di hadirat Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Keluaran 25 ayat 22. Pada zaman Musa, namanya Tuhan hadir itu cuma ada di sebuah ruangan namanya ruang Maha Kudus. Gak sembarangan orang bisa akses. Hari ini beda, tadi kita udah baca ayatnya. Bahwa selama kita cari Tuhan, hadirat Tuhan itu. Selama kita cari Tuhan, hadirat Tuhan itu cuma sedekat kehausan dan kelaparanmu sama Tuhan. Wow, ini gampang banget aksesnya. Kita lihat. Keluaran 25 ayat 22 mengatakan, dan di sanalah, di tempat yang Maha Kudus itulah, aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jemaat GSIS dengar ini. Kita butuh tuntunan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita butuh bimbingan Tuhan. Orang kalau nggak dibimbing sama Tuhan hidupnya pasti bisa kacau. Bisa salah ngomong, salah ambil keputusan, salah meresponi, salah melihat segala sesuatu. Ketika saya ada di hadirat Tuhan. Tuhan seringkali berbicara. Saya tuh kalau pagi-pagi bangun, seringkali saya naik ke kamar atas. Di kamar atas itulah, di sofa itulah, saya every morning nyembah Tuhan di sana. Gak cuma saya disegarkan, tetapi ada pewahyuan. Seringkali saya tuh dikasih peringatan sama Tuhan. Tiba-tiba diingetin, kemarin rasanya kamu salah ngomong deh. Kamu belajar lagi ya. Oke Tuhan, aku nangkep. Kayak diingetin gitu. Ki, kamu rasanya perlu berubah deh. Hatimu tuh gak beres. Ketika aku ada di hadirat Tuhan tuh ada bimbingan Tuhan. Tiba-tiba dikasih ide yang baru. Tuhan aku harus kemana dengan keluargaku, hidupku, pelayananku harus kemana Tuhan. Ada kreativitas dari Tuhan. Nanti bulan kesekian kamu coba lihat bikin di Surabaya. Udah gitu aja. Saya gak tahu berikutnya bakal kemana, gak tahu. Tapi saya percaya orang yang suka nempel di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan kasih tahu selangkah demi selangkah. Makanya hidupnya tidak tersesat. Tanpa pimpinan Tuhan, kacau kita. Dengan Tuhan memimpin, hari depanmu aman di tangan Tuhan. Hari ini, pilihlah untuk setiap hari, mulai hari, break, cari Tuhan dulu. Saya punya satu quote yang saya akan terus ulang-ulang. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidupmu jadi berkualitas. Amin.
Kalau Tuhan jadi apa? Prioritas, hidup jadi berkualitas. Istri saya tukang bikin kue. Kalau dia bikin kue, itu namanya urutan bikin kue itu nggak boleh dirubah-rubah. Telur kalau urutan pertama jangan diganti telur urutan terakhir. Karena kalau salah urutan akhirnya kuenya nggak bisa jadi atau jadinya bantat. Kenapa banyak orang kok hidupnya itu bantat nggak kemana-mana? Saya mau katakan. Karena apa? Prioritas hidupnya salah. Tuhan harusnya di urutan pertama. Seringkali cuma dicari waktu kepepet. Betul nggak? Ketika Tuhan yang pertama di kehidupanmu. Lihat. Segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan bisa buat jadi mungkin di hidupmu. Pewahyuan Tuhan ada di sana. Pengurapan Tuhan ada di sana. Yang saya akan tambahkan yang ketiga. Kenapa Tuhan mau untuk kita break di dalam hadirat Tuhan? Yang saya belajar ini yang ketiga. Karena di hadirat Tuhan itu ada sumber pengurapan. Ada otoritas, ada kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yohanes 11:21 dikatakan bahwa ini cerita gini. Marta sama Maria mereka ngalamin kondisi yang sama. Mereka punya saudara namanya Lazarus, itu meninggal. Lazarus meninggal udah 4 hari, Yesus baru datang. Tetapi ada satu perbedaan responnya Yesus terhadap Marta dan Maria. Coba kita lihat, Yohanes 11. Ketika Yesus udah datang, tempat di mana rumah Marta dan Maria. Marta ketemu Yesus dulu. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya nggak akan sebutkan detail ayatnya, tetapi kira-kira gambaran ceritanya gini. Marta ketika berjumpa dengan Yesus, cuma terjadi perbincangan di sana. Nggak terjadi sesuatu apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang beda. Kita lihat ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pesannya sama, Yesus sama. Doanya sama bisa jadi. Yang kau kerjakan bisa jadi sama. Tetapi karena Maria, dia mendahulukan Yesus, dia punya waktu break di dalam hadirat Tuhan. Tadi kita baca bahwa Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Makanya gak kaget, respon Tuhan sama seorang Maria itu berbeda. Dengar ini, siang hari ini. Siapa yang memprioritaskan Tuhan, jangan kaget, engkau akan diprioritaskan sama Tuhan. Tangkap ini dalam hidup. Siapa yang mengutamakan Tuhan, jangan kaget kalau engkau juga diutamakan sama Tuhan. Selalu ada pembedaan orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, sama enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Selalu ada bedanya orang-orang yang segenap hati sama Tuhan, sama cuma setengah hati sama Tuhan. Tuhan akan buat pembedaan di sana. Tuhan bukan pilih kasih, tapi dia Tuhan yang adil. Dia mengundang kita semua, tetapi ada orang yang cuma setengah hati, ada orang yang segenap hati. Tentunya upahnya berbeda. Rewardnya pasti beda. Kita coba lihat ayat ke-33. Setelah Maria ngomong sama Yesus, apa yang terjadi ketika Yesus melihat Maria itu menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka maskulah hatinya. Hatinya hancur. Padahal pesannya sama loh. Marta ngomong yang sama. Maria ngomong yang sama. Tetapi kok Yesus responnya berbeda ya. Dari sini saya belajar. Bahwa keintiman seseorang sama Tuhan. Itu menentukan pengurapan Tuhan atas orang itu. Di sini ditulis. Yesus sangat terharu. Dan berkata. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. 35 dikatakan apa? Maka apa? Menangislah Yesus. Yesus sampai menangis. Dan dia gak sabar untuk membangkitkan Lazarus. Dan
Dari firman ini saya belajar. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh sama hidupnya dia. Kalau engkau serius sama Tuhan, Tuhan juga lebih lagi akan serius buat hidupmu. Karena Tuhan selalu rindu yang terbaik buat hidup kita. Hari ini, dalam hidup kita, yuk kita serius sama Tuhan. Setiap hari punya waktu break, jangan kelelahan. Saya bersyukur banget, saya pernah dengar satu ayat di Mazmur 127 dikatakan, Tuhan tuh sampai bisa memberkati orang yang dicintainya. Pada waktu ia tidur. Ini firman ini menyadarkan saya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi ketika kita tahu prioritasnya itu Tuhan. Maka waktu kita respon, berkat tetap bisa mengejar kita. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa break, pause dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar dulu. Punyailah kesadaran. Orang seringkali baru sadar itu kalau kebentur atau lihat orang lain berubah. Ada orang yang disuruh olahraga gak mau setengah mati. Tapi begitu lihat temennya, kok dia berubah ya? Kok dia jadi lebih sehat ya? Baru dia mau berubah. Baru dia sadar. Ada orang yang mau berolahraga setelah kena sakit penyakit, betul gak? Hari ini kalau firman Tuhan udah bicara, jangan tunggu penderitaan datang dulu. Tapi kalau hari ini firman Tuhan memanggilmu untuk kau punya waktu break, mendingan ambil waktu itu dan berkata, Tuhan aku mau nempel sama Tuhan. Apapun keadaannya, biar Tuhan jadi prioritas, supaya hidupku jadi berkualitas. Yang kedua, bagaimana kita bisa break pause dalam hadirat Tuhan? Punyailah disiplin waktu. Punyailah keteraturan dalam hidup. Orang yang hidupnya ngeflow doang, semau-maunya sendiri, saya yakin kacau. Tapi orang yang teratur, dia bangun pagi, dia atur, sedemikian rupa dalam hidupnya. Termanage dengan bagus, hasilnya pasti beda. Bangun pagi, disiplinlah, cari Tuhan. Karena indahnya hidup disiplin dengan Tuhan, itu tidak tergantikan oleh apapun juga. Saya ngomong kayak gini, Anda kalau ngalamin sendiri, Anda pasti akan ngomong sesuatu yang sama dengan saya. Alkitab cuma ngomong, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya apa? Kalau engkau mengecap tentang siapa Tuhan, engkau cuma akan menemukan satu hal. Tuhan itu baik. Gak ada yang lain. Keintiman itu gak bisa diwakilkan. Ngalamin Tuhan harus dialami secara pribadi. Sampai lidah bibir Anda tidak bisa berhenti untuk terus menceritakan tentang siapa Tuhan di hidupmu. Alami sendiri. Alami sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita bisa pause dalam hadirat Tuhan. Carilah tempat yang sunyi atau tempat yang mendukung. Ini penting. Saya kalau di rumah selalu punya tempat favorit. Dan itu bukan di kasur, karena kasur itu penuh dengan pencobaan. Saya kalau bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, langsung punya tempat favorit, di sofa. Kalau nggak di situ, dulu seringkali di meja makan. Intinya cari tempat yang nggak bikin gampang ngantuk. Karena tubuh ini lemah, beneran. Saya cari tempat. Di momen itulah ketika saya cari tempat yang sunyi. Namanya keintiman itu selalu dibangunnya di tempat yang sunyi. Punyalah waktu dengan Tuhan. Tuhan carinya keintiman. Tuhan gak cari pencapaian loh. Tuhan cari keintiman. Dia rindu engkau deket sama dia. Tapi sayangnya banyak orang lebih rindu berkatnya daripada pribadinya. Hari ini Tuhan mau nyadarkan kembali. Rindukanlah hadiratnya melebihi segala-galanya. Dan engkau akan melihat. Cuma berkat itu termurah. Yang paling mahal itu hadirat Tuhan namanya. Bagaimana kita bisa punya waktu break, pause dalam hadirat Tuhan. Adalah dengan ketika kita punya komunitas yang membangun. Saya tadi di Grand City saya ngomong, Pastor Andrew setiap pagi 4:30. Dia ada di YouTube.
Saya sendiri jam 5 pagi, ada namanya Waktu Indonesia Menyembah melalui aplikasi GoPlay. Sekarang ini mau punya komunitas rohani itu gampang banget. Semudah di handphone Anda cari, Anda bakal ketemu di sana. Minggu lalu kalau nggak salah Bu Debbie Bashir khotbah di sini. Dia jam 5 pagi setiap hari loh. Jam 8 malam setiap hari. Lihat. Semudah itu panggilan untuk nempel sama Tuhan. Kembali ke kita. Karena orang yang sombong, maaf gak bakal cari Tuhan. Tapi orang yang rendah hati pasti akan cari Tuhan. Karena dia sadar, tanpa Tuhan aku gak bisa. Bersama Tuhan aku bisa lakukan perkara yang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Alami secara pribadi. Yang terakhir, bagaimana kita bisa punya waktu pause break dalam hadirat Tuhan? Simple. Temukanlah momentum yang tepat untuk memulai. Seringkali kita baru tertrigger untuk benar-benar cari Tuhan itu ada ketika ibadah. Ketika di ibadah kau merasakan jamahan Tuhan. Hei, Tuhan gak cuma berhenti waktu di ibadah doang. Tuhan mau bekerja dalam keseharianmu, di keluargamu, di pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan mau sertai langkahmu. Tapi kita haus gak? Seringkali bukan Tuhan gak bicara mau menuntun kita, tapi kita terlalu sibuk. Ada seorang hamba Tuhan kasih ilustrasi yang bagus banget. Suatu kali saya masih ingat, kadang-kadang kalau di rumah, saya tuh seringkali cuma pasang headphone, dan apa? Dan dengerin musik. Di tengah lagi asik-asiknya dengerin musik, tiba-tiba istri saya tuh pengen ngomong sama saya. Ini musik kan kenceng ya. Istri saya ngomong apa juga aku gak bisa denger. Dia ngomong gini, kamu ngomong apa sih? Supaya saya bisa dengar istri saya ngomong apa yang perlu saya lakukan? Saya perlu lepas itu headphone, betul ya? Saya taruh dulu, break dulu, dan saya baru bisa dengar dia ngomong apa. Betul gak? Seringkali bukan Tuhan gak ngomong sama kita, tetapi karena kita gak punya waktu break untuk bisa dengar isi hati Tuhan. Tuhan itu selalu kepengen membimbing kita. Seperti Bapak sayang sama anaknya. Tuhan pengen kerjakan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Begitu banyak isi hati Tuhan mau dinyatakan buat setiap kita. Tanggap ini hari ini. Tuhan mau berbicara buat masa depanmu. Tuhan mau berbicara tentang solusi yang kau perlukan. Tapi masalahnya seringkali kita gak ada di sana untuk menerima. Kita terlalu sibuk dengan headphone kita, kesibukan kita, masalah kita, kesukaan kita. Tanpa tuntunan Tuhan, manusia bisa kacau. Tuhan mau buat hidupmu penuh dengan kemenangan. Dimulai dengan apa? Tangkap tuntunan Tuhan di dalam hadiratnya. Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, kau tunjukkan jalan, kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu, di hadiratmu, aku mendapatkan kegembiraan berlimpah. Dan apa? Kebahagiaan untuk selama-lamanya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap apa? Setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tahun ini, saya berdoa banyak orang akan jadi tajam sama tuntunan Tuhan. Ketajaman itu harus dimulai dengan keseharian. Dengan ketekunan. Kok saya bisa hafal langkah istri saya ketika jalan di rumah? Misalnya istri saya lagi habis pergi dan dia tiba-tiba mau naik ke kamar. Saya bisa tahu itu langkah kaki istri saya. Kok bisa tahu dari mana? Karena saya bergaul dengan dia setiap hari. Betul gak? Anda pernah gak telepon orang lagi ngomong halo aja udah ketahuan. Ini siapa? Kok bisa kenal dengan mudah? Karena Anda connect dengan dia dengan begitu sering sampai Anda langsung hafal tahu itu suaranya. Bagaimana kita bisa mendapatkan isi hati Tuhan? Dengan bergaul setiap hari. Kita bisa tahu mana yang terbaik yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Sampai sini semuanya diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita bangkit bersama-sama. Ada sebuah cerita di Alkitab.
Dua orang ini namanya Abinadab. Orang berikutnya namanya Obed Edom. Apa yang bikin beda dua orang ini? Abinadab itu tabut perjanjian, tempat di mana hadirat Tuhan itu nyata di sana. Selama 20 tahun itu ada di rumahnya. Tapi yang menariknya, dia nggak pernah ngalamin apa-apa. Malah anaknya namanya Usa itu meninggal ketika tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem gara-gara dia menyentuh tabut itu. Banyak orang kelihatannya ada di rumah Tuhan tapi nggak kenal siapa Tuhan. Banyak orang kelihatannya ada di rumah Tuhan tapi seringkali nggak ngalamin apa-apa setiap hari. Padahal hadirat Tuhan itu bisa membawa satu bangsa itu mengalami kemenangan yang besar. Beda banget dengan Obed Edom. Obed Edom itu tabut perjanjian cuma numpang di rumahnya cuma 3 bulan. Tapi karena dia begitu haus dan dia cinta akan hadirat Tuhan. Dia tahu gimana memperlakukan itu tabut. Dia sudah mempelajari itu. Dia nggak sabar, dia menunggu tabut itu bisa ada di rumahnya. Alkitab menulis, seluruh yang dimiliki sama Obed Edom itu diberkati dengan luar biasa. 20 tahun Abinadab nggak ngalamin apa-apa. 3 bulan kehidupan seorang Obed Edom diubah total sama Tuhan. Hari ini tangkap ini. Tuhan mau lakukan sesuatu buat hidupmu. Jangan sampai kelihatannya kok Kristen lama, tapi gak pernah ngalamin indahnya hadirat Tuhan. Tuhan ingatkan kembali, punyailah waktu break, intim sama Tuhan. Karena cuma itulah yang bernilai kekal. Hubungan kita sama Tuhan, nilainya kekal. Uang bisa meninggal kamu, kan gak dibawa pulang. Pencapaianmu, gelarmu akan kau tinggalkan ketika engkau dipanggil pulang. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Semua pejamkan mata. Berwaktu saat ini.